Nanti ketika Rasulullah SAW kemudian membacakan firman Allah di Quran surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah kata Allah jalanku, jalan yang lurus. Nah itu garis yang pertama, garis yang lurus yang dibuat Rasulullah SAW. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan pernah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, tadi banyak yang ke atas, ke pinggir, ke bawah. Sebab andai kata kalian mengikuti jalan-jalan itu, maka kalian akan sesat. Jadi menurut Quran surat Al-An'am 153 ini sangat banyak sekali jalan kehidupan manusia itu. Dan itu memang kita artikan ya. Itu banyaknya jalan-jalan kehidupan manusia. Namun menurut Allah yang Maha Tahu, karena Dialah yang menciptakan kita manusia, hanya satu jalan yang bakal menyelamatkan manusia, dunia terutama akhiratnya, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW lebih jauh mempertegas masalah ini dengan menyatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman untuk menjalani kehidupan ini. Jika kalian berpegang teguh dengan dua pedoman ini, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Rasulih, sunnah Rasulnya Al-Habib. Ini artinya bahwa kalau seorang manusia menempuh kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka dia sesat. Jalan kehidupan yang diridhoi Allah itu adalah digambarkan selalu dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sangat sedikit sekali manusia yang berhasil untuk bisa berada dalam siratal mustaqim. Karenanya sangat sedikit sekali manusia yang bakal selamat. Sangat sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik manusia dan jin akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zarabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi al-a'raf 179. Kenapa hanya sedikit manusia yang bisa berada dalam siratal mustaqim? Karena memang tidak mudah untuk berada dalam siratal mustaqim. Saking tidak mudahnya, Allah sampai membimbing kita umat Islam minimal 17 kali dalam sehari semalam. Minimal. Dalam salat fardu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali. Sangat mungkin sampai puluhan kali.
kalau kita melakukan sholat-sholat sunat. Kenapa ya? Karena memang sulit. Pertanyaannya sekarang, kenapa sulit untuk bisa berada dalam siratan mustaqim? Ada dua faktor penyebab ini. Pertama, faktor intern. Faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi, sebelum kita lahir ke alam dunia ini, kita sudah dibekali oleh Allah. Pertama, dibekali dengan fitrah iman dan Islam. Al-A'raf 172, Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah ala fitratan nasalih. Jadi sebelum roh kita ditiupkan lewat malaikat ke dalam janin rahim ibu kita, si roh ini pernah dikumpulkan di alam roh, lalu diminta untuk membuat kesaksian. Alas tu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Maka seluruh roh manusia waktu itu mengatakan qalu wala syahid. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Setelah itu barulah masing-masing manusia diciptakan oleh Allah jasadnya, lalu ditiupkan roh ke dalam. Karenanya dalam keyakinan kita, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawi. Mereka mengartikan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud itu adalah fitrah iman dan Islam, suci dari kekufuran dan kemusyrikan. Jadi kalau ada seorang ibu ateis melahirkan anak, lalu ibunya pergi meninggalkan anaknya, lalu oleh ibu diambil bayinya, ibu pelihara gitu. Tidak perlu ada proses perislaman di bayi. Setiap bayi lahir dalam keadaan dari rahim ibu siapapun, mau ateis, mau muslim, mau takdir apa bentuknya ini, dia tetap muslim. Makanya dalam hal itu dikatakan para bawabu, kedua orang tuanya lah plus lingkungan. Hati yang bisa merubah fitrah iman Islam menjadi Yahudi, jadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Banyak berat tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau anak tahu kita, anak sampai murtad, sampai kafir ini, pasti orang tua yang paling pertama akan dimintai bertanggung jawab. Jadi bekal pertama itu adalah fitrah iman dan Islam. Dan di samping fitrah iman dan Islam itu juga dibekali dengan dua kecenderungan. Ya, Allah nyatakan di Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri setiap manusia kita
Itu Allah ciptakan tadi dua kecenderungan. Kecenderungan ujur, jadi kecenderungan yang negatif semua. Kecenderungan untuk kafir, untuk musyrik, untuk munafik, kecenderungan untuk menentang Allah, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim. Pokoknya segala yang tidak baik itu ada pada diri setiap manusia. Tidak terkecuali para nabi dan rasul, karena mereka manusia. Hanya saja ketika seorang itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, istilahnya dimaksud, dilindungi oleh Allah supaya kecenderungan ini tidak muncul. Nah, tapi di samping kecenderungan satu ini, Allah juga menciptakan pada diri setiap manusia itu kecenderungan takwa. Nah, ini sebalikannya, ini kecenderungan yang positif semua. Kecenderungan untuk beriman, kecenderungan untuk taat, kecenderungan untuk berbuat adil, berbuat baik. Jadi pada setiap manusia ada dua kecenderungan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak Bapak Ibu punya kecenderungan untuk kafir? Ya? Jadi kalau mereka juga sama kecenderungan yang kesulitan itu yang ada kecenderungan ibu. Ada nggak kecenderungan ibu untuk berbuat maksiat? Enggak. Saya perlu jawaban itu. Nanti ibu mengatakan, enggak, berarti saya mau segera pulang. Kenapa? Berarti yang di hadapan saya ini para malaikat. Selama kita manusia sampai akhir hayat kita punya kecenderungan untuk kafir, untuk berbuat maksiat, menentang Allah. Ada. Adanya mungkinkah orang yang mukmin, yang soleh luar biasa besok menjadi orang kafir? Mungkin. Setiap detik manusia bisa berubah. Sebaliknya mungkinkah orang kafir tiba-tiba jadi muslim? Siapa yang pernah mengira Umar bin Khattab akan masuk Islam? Kurang apa artinya Umar bin Khattab? Dia pernah membunuh pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Masuk Islam. Siapa yang pernah menduga Khalid bin Walid akan masuk Islam? Berapa leher umat Islam yang sempat ditebas dia dalam perang Badar dan perang Uhud? Sehingga ketika dia masuk Islam, dia pernah training pada Rasulullah. Rasulullah tolong doakan saya agar dosa-dosa saya itu diampuni. Gak tahan saya kata Khalid bin Walid setiap membayangkan leher-leher umat Islam yang saya terbersih. Nah, kata Rasul, sejak kamu masuk Islam, Allah sudah menghapus seluruh dosa ini. Ya, alhamdulillah, Rasulullah. Izinkan saya ingin mendengar kau mendoakan saya. Ya,
akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah baik. Rasulullah berdoa baru dia betul. Amr bin As, siapa yang juga akan masuk Islam. Makanya di dalam hadis yang oleh para ulama digolongkan pada hadis arba'in. Jadi ada hadis arba'in, ya. Arba'in ke 40. Jadi ada 40 hadis yang oleh para ulama dikumpulkan dalam satu buku. Dan hadis itu hampir sampai 5.000-an. Nah, lalu ada apa dengan yang 40 ini? Nah, para ulama berkeyakinan minimal seorang muslim itu kalau nggak sempat baca 5.000, yang 40 ini haruslah. Nah, di antara yang 40 ini ada hadis menjelaskan itu. Kata Rasulullah, yang orang yang kafir hidupnya. Antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal lagi. Tiba-tiba dia masuk Islam. Aku menurut kekafiran dan gak lama kemudian meninggal masuk dunia. Ada sebaliknya kata Rasulullah, orang yang mukmin, soleh, luar biasa seumur hidupnya. Jika jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal lagi. Berarti gua nggak tahu iblis dari mana yang iblis ini. Akhirnya murtad, keluar dari Islam, lalu kemudian meninggal. Neraka jahanam selama-lamanya. Dulu di Bandung pernah heboh. Ada seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi terkenal di Bandung. Profesor Dr. Anu. Dia sebagian saya sebut namanya sudah meninggal. Karena kalau saya sebut namanya, sangat mungkin banyak yang kenal nama itu. Beliau terkenal bukan hanya Muslim, cendekiawan Muslim. Saking cendekiawan Muslimnya itu almarhum Bapak KHZ Mutakin waktu itu sebagai rektor Unisba. Saya sekretaris mempercayakan beliau untuk menjadi salah seorang pengurus yayasan Unisba, sang profesor itu. Kaya orang, salah satu rumahnya di seberang Unisba Jalan Taman Sari. Ya mungkin sekarang jadi bagian dari Unpas. Dan namanya manusia seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Kapan dia pernah merasa puas? Sudah kaya, ingin lebih kaya lagi. Dia titipkan sebagian hartanya itu pada seorang temannya untuk dipakai usaha. Banyak temannya yang hancur usaha. Ikut hilang juga uangnya. Ya, berapa lama kemudian datang beberapa orang dari agama tertentu. Berkunjung ke rumahnya, berjumpa, ngobrol-ngobrol. Anda tetap berjumpa. Oh iya. Lalu ditutup oleh mereka. Ditutup kemudian. Untuk itulah dia, istri dan seluruh anaknya keluar dari Islam. Cuma satu yang tidak, anaknya wanita yang waktu itu tinggal di Sumatera Barat.
Sekarang kita dulu dalam keadaan kafir. Manusia bisa berubah. Kenapa? Karena pada manusia ini sampai sakratul maut, dua kecenderungan itu tetap ada. Adanya kalau saya melihat ada orang kafir gitu, bisa kita katakan, ini waktu neraka. Belum tentu. Mungkin dia besok masih sah. Atau kita lihat misalnya ada orang soleh luar biasa, wah di mobil saudara, mungkin besok dia murtad. Jadi pada diri setiap kita manusia itu ada kecenderungan itu, kecenderungan untuk ujur dan kecenderungan untuk takwa. Sayangnya, nah maka di dalam lanjutan ayat di As-Sams itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang berhasil mengembangkan kecenderungan takwanya sehingga kecenderungan fujurnya tidak muncul. Sebaliknya, merugilah mereka yang muncul kecenderungan fujurnya, kecenderungan takwanya yang tidak muncul. Jika jadi kubur, maksiat. Jadi itu salah satu penyebab kenapa sulit kita untuk berada dalam siratal mustaqim. Ada di dalam diri kita sendiri kecenderungan untuk keluar dari siratal mustaqim, yaitu kecenderungan fujur itu. Si kecenderungan takwa ingin kita berada dalam siratal mustaqim, si kecenderungan fujur ingin kita keluar dari siratal mustaqim. Kecenderungan si takwa ingin kita sholat, si fujur ingin kita sholat. Terus saja hidup kita itu perang kita kapan? Setiap detik. Sampai sakratul maut. Nah itu barulah sakratul maut, itulah finishnya. Itulah ketentuan nanti akan ditetapkan oleh Allah, lulus atau tidak dari orang. Bukan sekarang, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang bisa, saya katakan tadi bisa saja sore berubah, nanti malam lain lagi. Itu yang kita sebut faktor intern, faktor dari dalam diri kita. Nah, kenapa lebih banyak orang keluar dari siratal mustaqim, lebih banyak manusia yang masuk neraka jahanam? Karena di samping faktor intern tadi yang memang ingin ada kecenderungan keluar, ada faktor ekstern, faktor di luar diri dia, yang juga berupaya agar si manusia ini keluar dari siratal mustaqim dengan mencoba yuwaswisu disudurin suasui, mempengaruhi agar kecenderungan fujur itu muncul. Nah, faktor ekstern ini yang paling dasar adalah iblis. Iblis itu bukan makhluk ya. Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama iblis. Iblis itu gelar. Makhluknya jin. Salah satu kelompok jin yang karena menentang Allah lalu kemudian dilaknat oleh Allah, dinyatakan gugur keimanannya, lalu diberi gelar iblis. Gelar lain adalah setan rajim, setan yang terkutuk. Kenapa dinyatakan oleh Allah setan yang terkutuk?
untuk membedakan dengan setan-setan yang lain. Dan nanti setan-setan yang lain tidak terkutuk. Yang setan yang terkutuk ya cuma iblis. Setan itu ya juga gelap. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak Allah memberi gelar, bukan menyebut nama atau aslinya makhluknya. Abu Lahab itu gelar, namanya Abdullah siapa? Abu Jahal gelar. Orang anak nyebut itu. Fir'aun gelar. Kenapa Allah mempergunakan atau menyebut dengan gelar? Supaya jangan terkesan seolah-olah Abu Lahab itu cuma satu orang. Abu Jahal itu cuma setan. Fir'aun itu cuma yang pemimpin yang zalim yang ada di zaman Nabi Musa saja. Setiap orang yang punya sifat-sifat Abu Jahal, ya Abu Jahal beratnya. Jadi Abu Jahal ada di zaman sekarang banyak. Fir'aun banyak. Cuma di kita saja, alhamdulillah ada Fir'aun. Maksud saya nggak banyak. Wah, coba kita. Setiap pemimpin yang berbuat zalim, Fir'aun. Jadi di dalam Al-Quran itu yang benar-benar disebut nama dan nasabnya, keturunannya hanya Isa. Isa ibnu Maryam, Maryam binti Imran. Isa putra Maryam, Maryam putri Imran. Jelas itu. Jelas nasabnya. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan Nabi Isa nggak mungkin terulang lagi sampai kiamat. Maka nggak bisa gelar itu. Jadi nggak mungkin ada seorang wanita tiba-tiba bisa melahirkan anak tanpa disentuh laki-laki. Jadi nggak bisa ada seorang wanita tiba-tiba mengaku, mana ini suaminya? Oh nggak ada ini. Peristiwanya sama saya dengan Nabi Isa. Seperti Maria, itu peristiwa itu hanya terjadi sekali, nggak akan pernah terulang lagi. Jadi iblis ini gelap. Nah, dari kelompok jin ifrit tadinya. Untuk setan terkutuk, untuk membedakan ini setan yang tidak terkutuk. Setan itu gelar untuk setiap orang yang tidak ada di siratal mustaqim. Orang kafir itu pasti setan. Jadi kalau ada seorang ingin menikah dengan orang kafir, ingin menikah dengan setan. Ini supaya jelas gitu ya. Setan itu, orang kafir pasti setan. Orang yang keluar dari siratal mustaqim karena berbuat dosa dan maksiat, setan. Makanya saya tinul jin wal in, setan dalam bentuk jin dan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Makanya pernah saya punya seorang teman kata pada saya, seumur hidup katanya saya belum pernah melihat setan. Oh, saya bilang mungkin yang Anda maksud dengan setan itu setan dalam bentuk jin. Kalau itu ya memang nggak bisa dilihat.
Karena dia makhluk gaib. Kita hanya mungkin bisa melihat setan dalam bentuk jin itu kalau dia berwujud makhluk bumi, manusia atau binatang. Hanya kebanyakan kita nggak bisa, jarang melihat dalam perwujudan apa. Dia wujud aslinya kalau bisa kita lihat. Sedangkan setan dalam bentuk manusia, saya bilang tiap hari kita lihat. Di TV, lalu berpidato, itu setan. Mungkin di kantor, di tempat kami kerja ada setan. Jangan-jangan di rumah ada setan. Atau jangan-jangan kamu sendiri setiap kali seorang melanggar aturan Allah, melanggar Quran dan hadis, dia sedang mewarisi sifat setan ini. Sekarang saya minta jujur jawab. Ibu pernah dari setan? Jujur. Pernah? Salah kali. Itu dilarang. Setiap kali kita ada orang yang di Mesir, jadi hanya bedanya setan-setan ini tidak terkutuk. Yang setan yang terkutuk itu hanya iblis. Kenapa Allah nyatakan terkutuk? Karena Allah ingin menyatakan sampai kiamat dia tetap setan, dia akan pernah berubah. Kekeh dia dengan prinsipnya itu. Allah telah membuat aturan yang sama. Saya baca dalam riwayat begini, ketika Nabi Nuh itu terbenung, ketika melihat umatnya termasuk istri dan anaknya ditenggelamkan oleh Allah, maka dia lihat iblis itu metafora di tepi pantai ini, merayakan kemenangan keberhasilan yang menciptakan manusia. Lalu Nabi Nuh mengatakan kepada iblis, Allah memberi kesempatan kepada kamu kalau kamu ingin bertobat. Caranya, kamu harus sujud di depan kuburan Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Waktu Nabi Adam hidup saja saya tidak mau sujud. Nah, dia setan yang tertutup, nggak berubah-ubah prinsipnya. Nah, si iblis ini, karena dia berasal dari kelompok jin, harusnya dia mati. Karena jin itu sama dengan kita manusia, di usia tertentu mati. Cuma saya nggak tahu standar usia jin. Kalau kita standar usia kita berapa? 150 ya. Nah, 100 lah. Nah, saya nggak tahu di jin itu berapa. Nah, ketika si jin Ifrit ini dilaknat oleh Allah, dia meminta kepada Allah agar dia dikekalkan sampai dengan kiamat. Kalau nggak minta, dia mati. Kalau dikabul permintaannya itu, begitu dikabul, langsung dia menyatakan tekadnya. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Nah, itu nggak peduli siapa manusia itu. Pokoknya semua manusia akan saya coba untuk saya sesatkan agar mereka menjadi teman saya nanti di neraka. Jangankan kita yang begini, Nabi saja
yang jelas-jelas dimaksud oleh Allah, coba oleh iblis ini. Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail, kan 3 kali digoda oleh iblis. Hingga yang sekarang jadi salah satu bagian dari ibadah haji, mereka surat Jumratul Aqabah. Nabi pasti jauh sangat. Dari segi tekadnya, iblis itu harus kita tiru. Semangat buang. Tentu dalam segi yang positif. Dia bertekad kalau bisa semua manusia itu disesatkan. Lalu di Al-Araf ayat 16, 17, Toha 120, Iblis menyatakan kepada Allah bagaimana cara dia nanti menyesatkan manusia. Luar biasa sayangnya Allah pada kita. Pernyataan Iblis ini diungkapkan pada kita. Supaya kita jangan tertipu. Di mana Iblis menyatakan la'aqudan lahum siratal mustaqim. Dalam rangka saya menyesatkan manusia, saya akan menyertai manusia pada saat manusia itu sedang berada dalam siratal mustaqim. Nah, itu lagi yang saya bilang tadi. Kenapa? Sulit sekali untuk berada dalam siratal mustaqim. Sudah memang kecenderungan untuk keluar dari siratal mustaqim ada dalam diri kita, itu kecenderungan hujur. Ini lagi iblis. Yang dia terus akan menyertai manusia saat manusia sedang berada dalam siratal mustaqim. Tujuannya agar manusia itu keluar. Makanya kalau ibu bapak ingin mencari iblis, carilah di siratal mustaqim. Dari rumah ke masjid. Saya kalau ketemu bapak ibu-ibu di sini, saya ada topik. Ini pasti perjuangannya luar biasa itu bisa sampai ke sini. Oleh antara panas, terus saya senang urusan lagi mau datang, bermacam-macam itu saudara untuk bisa sampai sini. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, iblis hadir. Makanya orang kadang-kadang bertanya, apa sih susahnya sholat? Berapa waktu yang kita perlukan untuk sholat? 10 menit. Apa sih susahnya 10 menit? 10 menit itu kalau dipakai ngomongin orang, itu paling baru mukadimah. Baru ngomong lah gitu ya. Ibu kenal, ibu kenal, ibu yang ini. Yang mana ya? Yang suaminya kumisnya berlebat itu, yang rumahnya di sini, nah itu baru pulang. Nah itu 10 menit itu. Saya ngomong berdua bisa 2 jam. Nah itu sholat yang cuma 10 menit itu kenapa berat? Nanti ngomong batu 2 jam ternyata. Kita sudah mau maghrib ini, kangkat 2 jam. Nah di siratal mustaqim itu kata iblis, la'atiyannahum min baini aydihim, ya ayat 17 itu, wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Saya akan datangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Maksudnya apa ya? Ya akan dicoba dari berbagai macam bentuk maksiat. Gak bisa dirayu dengan melakukan maksiat tertentu, dia akan coba dengan maksiat yang lain. Gak bisa juga coba lagi maksiat yang lain.
Terus saja dicoba sampai ketemu titik lemah dia. Ada orang yang tidak tergoda untuk diajak korupsi, diajak nipu, diajak makan uang riba, diajak ini. Tapi dia akhirnya gugur juga ketika dipuji oleh wanita. Oleh wanita juga tidak tergoda, akhirnya jatuh lagi urusan minum khamar. Atau dengan judi, ada apa saja. Itu dicoba. Depan, belakang, kanan, kiri. Ada dua yang tidak disebut iblis. Katakan, lupa iblis menyebut. Bukan lupa, iblis sadar betul kalau dia tidak mungkin bisa menyesatkan manusia dari dua arah. Atas ketika manusia sedang pantang membela Allah, bawah ketika manusia sedang sujud di hadapan Allah. Nah, terus bagaimana kita membedakan ini ketika manusia itu keluar dari garis itu karena nafsu fujurnya yang ada dalam diri dia, atau karena pengaruh si iblis. Jadi supaya jangan sampai nanti sedikit-sedikit nyalahin iblis, sedikit-sedikit nyalahin iblis. Saya tidak dalam posisi ingin membela iblis. Yang membedakan itu gini, kalau seorang manusia misalnya pagi hari dia berbuat maksiat ini, siangnya berbuat lagi maksiat itu, nanti malam berbeda lagi maksiatnya. Jadi terus macam-macam dia, besok dia berbuat maksiat yang lain. Berarti itu dia sedang dalam binaan iblis. Sedang mengikuti diklat dan dari iblis. Iblis akan memperkenalkan segala macam bentuk maksiat. Tapi kalau seseorang itu sudah spesialisasi dalam maksiat tertentu, dia malam judi, mabok, dia judi, mabok, dia, itu sudah hawa nafsu diri dia, iblis sudah datang, campur lagi. Apa juga iblis harus. Makanya iblis nggak ada di tempat maksiat, ada di Siratal Mustaqim. Kenapa? Ada di tempat maksiat itu kenapa lagi iblis ada di sana? Kalau yang ada di sana sudah pada tadi iblis semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dua faktor inilah yang membuat kenapa kita sulit untuk berada dalam Siratal Mustaqim. Kenapa hanya sedikit yang lolos bisa masuk surga? Nah, setiap yang keluar dari Siratal Mustaqim, apakah dia kafir ataukah dia keluar tidak kafir tapi berbuat maksiat dosa, dia berpeluang untuk kembali lagi ke garis. Yang berada di luar garis itu yang pertama kafir, artinya orang yang dari sejak awalnya dia berada di luar garis. Yang kedua murtad, tadinya ada di garis, lalu dia keluar. Yang ketiga muslim yang berdosa, berbuat maksiat, dia tetap muslim tapi keluar dari garis karena melanggar aturan Allah yang dia imani. Baik yang kafir maupun yang murtad maupun muslim yang berdosa, semua berpeluang untuk kembali ke garis. Nah, kembalinya ke garis itu, itulah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan taubat. Sehingga para ulama mendefinisikan taubat itu ar-ruju' ilal haq, kembalinya seseorang ke jalan yang benar, ke garis Siratal Mustaqim. Jadi apa bedanya dengan istighfar? Beda. Istighfar itu salah satu syarat tobat.
Lidah misalnya mengucapkan astagfirullahaladzim atau ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Itu salah satu syarat taubat. Percuma saja istighfar kalau dia tidak kembali ke garis. Tidak taubat. Jadi taubat itu gimana? Apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Tidak sholat. Tidak keluar dari garis itu. Surat Al-Mustaqim. Jadi taubatnya gimana? Dia sambil istighfar, buru-buru kembali ke garis. Kembali ke garis apa? Tadi apa penyebab dia keluar? Tidak sholat. Berarti taubatnya dia harus sholat. Apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Ngomong ke batur. Keluar dari garis. Menggunjing. Misalnya. Lalu taubatnya, ya berhenti. Berhenti dari ngomong ke batur, istighfar, dia mohon ampun. Terus berhenti, tidak lagi melakukan itu. Jangan kemudian dia istighfar, tapi terus ngomong ke batur. Itu mah istighfar, tapi tertobat. Sebab saya kasih ibu eta pulang, sebab saya astagfirullahaladzim. Kena ibu nama kasih ibu eta. Oh iya, saya kena keluar astagfirullahaladzim. Tuh ya, kita kembali ngomong terus batur gitu. Itu bukan tobat. Nah, harusnya seorang bertobat itu jangan nunggu-nunggu, segera kembali ke garis. Kenapa? Siapa yang tahu ajal? Nah, saya tanya, Bu rencana kapan mau meninggal? Rencana, gimana rencana? Rencana itu rencana kahayang gitu. Siapa yang tahu? Mungkinkah nanti sore kita meninggal? Mungkin 5 menit lagi. Maka pantaslah kalau di Al-Imran 133 Allah menyatakan kepada mereka yang keluar dari garis itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegera, sari'u. Jangan ditunda-tunda. Bayangkan kalau nanti kita meninggal dunia di luar garis. Nah, kemudian disebutnya adalah su'ul khotimah. Apalagi kalau di luar garisnya tetap murtad. Wah, itu sudah selesailah ceritanya. Sudah nggak ada lagi peluang untuk masuk surga satu detik pun. Kalau dia keluar garisnya karena berbuat maksiat dan dosa, tinggal bagaimana nanti kebijakan Allah pun yang tidak. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21 dibahasakan oleh Allah dengan sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lombalah menuju ampunan Allah. Kita kalau berlomba itu tujuannya apa? Ingin menang. Waktu 17-an itu kan ibu berlomba karung, lomba karung. Siapa yang menang itu? Yang paling duluan. Jadi bersegera kan, bersegera menuju garis ini. Jadi sama dengan tadi puasa itu, bersegeralah menuju ampunan Allah. Nah, kita tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Apa ajal itu harus menunggu orang usia tertentu? Tidak. Apa ajal harus menunggu orang sakit dulu? Tidak. Ada orang sedang main golf. Dulu kan itu ada dosen di UPI ya. Yang main golf. Ya. Dulu ada suami teman ibu saya.
di Jalan Semar, saya masih ingat ceritanya. Suaminya sore itu habis mandi, ada tamu, rupanya teman lama dia. Ngobrol terbahak-bahak. Anaknya itu nanya pada ibunya, "Oh ayah mau ini gembira itu teman lamanya." Oke, mereka cerita-cerita yang lama. Lagi tertawa terbahak-bahak itu si suaminya terus tidak nutup lagi mulutnya. Sehingga temannya itu sempat mengatakan, "Cobalah bercanda, jangan berlebihan." Jadi jangan bercanda. Dia nggak bisa ngomong lagi, kalau dia bisa ngomong bercanda mah saya dari sebawah. Udah istri almarhum itu nyisihkan kopi karena suaminya sempat ke belakang. Jangan-jangan si tamu lamanya itu punya dendam apa dulu lama saya masukkan racun. Nyisihkan kopi mau dibawa ke laboratorium. Panggil dokter, ada kan keracunan, kata dokter. Lihat tubuhnya ada tindakan keracunan, tapi silakan aja lah periksa. Mungkin dia kena serangan jantung, ya kata dokter barusan saya periksa jantungnya sudah berhenti. Kenapa bisa ajal menjemput saat sedang tertawa? Maka bersegera. Nah, andai kata kita bisa tinggal dunia di saat kita sedang berada dalam Shiratal Mustaqim, apa yang Allah janjikan? Dalam membaca Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah. Allah itu zat tempat mengabdi. Jadi dia meyakini Allah sebagai Rabbnya, tapi itu hidupnya dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa istaqamu, itu buktinya dia beristiqomah untuk tetap bertahan di Shiratal Mustaqim. Nah, sebagai manusia dia mungkin berbuat dosa, segera kembali lagi dia. Sehingga dia istiqomah sampai akhir hayatnya dia berada dalam Shiratal Mustaqim. Apa yang Allah janjikan? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun pada saat sakratul maut itu serombongan malaikat. Lalu rombongan malaikat itu mengatakan kepada yang bersangkutan, la takhaf, kamu tidak usah takut. Takut apa? Takut itu biasanya menghadapi sesuatu yang akan datang. Ibu takut gak memikirkan bagaimana nasib kita di alam barzakh? Nah, kata mereka jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Kalau sedih terhadap sesuatu yang sudah, yang akan ditinggalkan. Sedih karena ibu harus meninggalkan suami tercinta, anak-anak tercinta, tersayang, cucu dan harta dan sebagainya. Tidak usah sedih. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Wa absyiru, gembiralah Allah bil jannatin allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah jadikan untukmu. Jadi dia akan mendapat berita dari malaikat kalau dirinya itu ahli surga. Kuncinya harus istiqomah di jalan Allah. Nah, kita terus itu berjuang setiap detik gitu, untuk bisa memenangkan kecenderungan takwa, mengalahkan kecenderungan fujur, menghadapi godaan setan dengan kita sering bertawuz, memohon perlindungan pada Allah. Karena itu saat sholat sebaiknya kata para ulama sebelum takbiratul ihram kita baca ta'awuz. Baca lagi ta'awuz nanti di rakaat pertama setelah doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Cukup dalam hati. Selanjutnya tidak usah. Tapi kata Syekh Mutawawi Sahrawi, andai kata nanti di rakaat kedua tergoda lagi pikiran kita dan sebagainya, buru-buru ta'awuz lagi. Berhenti dulu bacaan kita, ta'awuz teruskan lagi.
Tidak hanya dalam sholat, dalam seluruh kehidupan kita. Kapan kita berpikir untuk berbuat ini, segera tahu. Kapan ada kecenderungan kita untuk berbuat hal yang tidak baik, segera tahu. Berlindung pada Allah agar kita bisa bertahan di siratal mustaqim. Mudah-mudahan semua khususnya yang hadir sekarang bisa bertahan terus di siratal mustaqim sampai sakaratul maut, sampai akhir hayat kita. Sehingga mudah-mudahan para malaikat yang ada di Fussilat 30 itulah yang akan menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu monggo. Ya. Ini pakai ini. Iya, kan mau pakai ini. Ya, mendengar oleh yang lain. Dari bapak-bapak yang ini. Ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar mau nanya, kalau sholat itu bisa dikodokkan karena ada sholat fardu, karena pernah mendengar beberapa ustaz itu bisa dikodok. Terus boleh yang lain? Saya suka di rumah ini suka merasakan ini, kayak ada sesuatu yang masuk gitu. Itu kadang-kadang kayak ada bayangan kayak gitu. Ini sebenarnya apa? Tapi pas rasanya itu kayak rasa ada itu sebenarnya apa? Tapi terus setelah saya baca apa? Bukan. Ayat kursi itu berapa lama bulan? Terima kasih. Satu-satu aja dulu ya. Biar nggak lupa nanti pertanyaan. Ibu pernah mengalami haid? Nah, pernah mengalami nifas? Setelah itu sholat ibu yang selama 90 hari ibadah. Dengan jawabannya, ya pertanyaan tadi ada nggak kodok? Kodok itu kenapa? Karena kita tidak melaksanakan. Karena tidak melaksanakan sholat. Atau pada waktu kita harus melaksanakan sholat itu, kita tidak melaksanakannya. Maka kenapa tidak dikodok yang 5 hari atau yang 40 hari? Karena memang tidak ada kodok dalam sholat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, nahnu nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalat. Kami hanya diperintahkan oleh Rasul mengkodok saum, tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Tidak ada kodok sholat. Sekarang mau dikodok apa? Ya, gitu kan? Nah, kecuali nanti satu. Ketika ibu sekarang sholat zuhur terlewat, masuk waktu sholat asar, itu milik siapa? Milik sholat asar. Ibu tidak sholat maghrib, ternyata sudah azan isya, itu milik siapa? Milik sholat isya. Maka yang dimungkinkan bukan kodok untuk masa seperti itu, ada jamaah. Jadi menggabung itu pun hanya bisa menggabung zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Gak bisa maghrib dengan asar dengan zuhur.
gabungan jamak itu hanya berlaku untuk dua itu tadi, yang siang dengan yang malam. Zuhur dengan asar pasangannya. Apakah nanti jamak takdim atau jamak takhir, terserah. Isya pasangannya dengan maghrib yang malam. Apakah juga jamak takdim atau jamak takhir. Subuh nggak ada jamak, nggak ada temannya. Nah itu. Jadi ada kodok itu. Yang ada pernah dilakukan Rasul selesai perang, semua pada tertidur, termasuk Rasul. Saking capeknya, pas bangun matahari sudah naik. Lalu Rasul menyeru Bilal untuk azan, lalu sholat subuh. Waktu itu tidak pada waktunya, apa itu kodok? Karena sholat subuh bedanya gini, kalau zuhur begitu habis sudah masuk waktu asar. Asar begitu habis masuk waktu maghrib. Maghrib habis isya habis, subuh habis kosong. Nggak ada waktu milik siapapun, milik sholat maghrib. Kosong dia kan untuk dari subuh ke zuhur nggak ada milik sholat tertentu yang wajib. Maka dimungkinkan itu untuk dilaksanakan sesuai contoh Rasul. Tidak ada jamak. Kalau memang ada jamak tadi, maka yang mestinya juga ada jamak. Bagi wanita 5 hari tidak sholat jamak, terus di zaman istirahat. Zuhur dilaksanakan waktu isya juga gitu. Nah, tidak ada contoh itu. Jadi hanya untuk subuh itu masih ada dicontohkan Rasul. Sekarang misalnya, mungkinkah orang tidur sekarang jam 11 sampai 12 itu tidur, bangun maghrib, terus zuhur dan asar mau dilakukan di waktu maghrib, di kodok ya. Maka kita berdisiplin itu. Allah menyatakan inna salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan bagi orang mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau ibu mau ini paling menjamak. Jadi kalau seorang sakit jamak, atau musafir jamak kosor. Di dua tadi. Kalau tidur, mungkinkah ibu tidur karena tertidur misalnya harus dikodok? Oke, saya dulu punya teman, apalagi saya, tapi kalau nggak salah tidurnya 3 tahun. Kenal beda? Bedanya apa? Dia dosen Unisba, dosen UPI, akhir 3 tahun lebih. Istrinya lah yang ngurus di rumah itu, terus ngurus orang yang ngomong. Itu kalau istrinya ikhlas, kayaknya mungkin jalannya ke masuk surga. 3 tahun harus mengurus suaminya, tapi nggak bisa ngomong apa. Itu kalau kemudian si suaminya sadar, terus lalu diberitahu, alhamdulillah bapak sudah sadar, tolong dikodok yang 3 tahun. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, Rufi al-qalam an salasin, diangkat kalam, tidak dipakai nulis oleh malaikat, tidak dianggap dosa oleh Allah, jangan ditulis, kata Allah, angkat pena, maksudnya gitu. Di antaranya untuk orang yang tidur sampai dia terbangun. Selama tidur terbebas dia dari kewajiban. Jadi
Jadi tidurnya 3 tahun itu ya bebas ya. Tapi jangan sampai terus tidur, terus sengaja dan sebagainya, harus direncanakan. Kalau tidak ada usaha ya kan. Ini kalau di luar kemampuan usaha kita. Yang kedua, Ibu di masjid ini sekarang ada nggak jin? Ada. Berapa? Kalau berapanya tinggal kita hitung berapa saja. Masing-masing kita kan didampingi oleh jin paling. Mungkin lebih banyak lagi karena hadirnya yang lagi lembur atau kerhoream tadi. Dan kita tak pernah bisa melihatnya. Kenapa nggak bisa melihat? Kita yang bisa melihat karena dia makhluk gaib. Baru kita bisa melihat kalau kita dalam keadaan sakratul maut nanti. Nah, selama belum sakratul maut, kita hanya bisa melihat kalau dia berwujud makhluk bumi, manusia atau binatang. Kenapa dia nggak mau sekarang berwujud? Coba jin yang di sebelah saya itu berwujud sekarang. Dan tetap yang berwujud. Nggak ada berani. Berwujud saya cekik. Mati dia. Saya pegang pisau, saya tusuk, mati dia. Jadi begitu dia berwujud, karena hukum perwujudan. Lemah dia. Saya bisa mencekiknya, dia tidak bisa mencekik kita. Maka dia nggak berani berwujud. Kenapa dia bisa berwujud? Kebanyakan pengalaman yang suka melihat-lihat hantu yang kita sebut hantu itu. Si jin sebenarnya itu berwujud. Kebanyakan kenapa wanita, ibu-ibu? Karena mereka tahu kalau ibu-ibu rata-rata suka takut. Maka dia berani. Kalau kayak laki-laki mungkin karena takut dia si laki-laki refleks, kalau dia pukul hancur dia. Maka dia akan melihat-lihat dulu ini wadingan gitu kepada ibu atau kepada anak kecil. Pernah nggak anak ibu dulu waktu kecil mengatakan, "Man, itu apa yang hitam, Man?" Apa? Tadi di mobil ada hitam. Sekarang nggak ada. Atau Pak ada lagi. Nah itu anak kecil dia berani karena tahu bahwa anak kecil itu nggak akan dapat melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan dia. Jadi menjaga-jaga kalau itu setan. Ibu jangan takut harusnya. Dengan kita takut dia malah jadi berani muncul. Ya mungkin juga itu bayangan kita sendiri. Jadi wallahu a'lam. Ya, tapi kalau itu jin mungkin karena kata ibu setelah dibacakan ayat kursi hilang. Ya mungkin itu jin. Ya. Supaya jangan gitu lagi, hilangkan rasa takut itu. Semakin kita takut, semakin berani dia muncul. Semakin kita berani, semakin dia takut untuk muncul. Di sini waktu Indonesia bagian barat. Ya, sementara mungkin itu dulu hormat ya mungkin. Baik. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Mari kita segera bersiap-siap untuk sholat zuhur. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.